dari kawan-kawan dari dinas ada masukan saran, tolong diinformasikan ke kami. Dari Dinas Perkintan Monitor, silakan mungkin bisa diinformasikan program-program apa saja yang sudah dijalankan. Dari Disperkintan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, selama ini untuk mendukung dari program stunting ini kita melaksanakan program BSPS Pak Sekda, bantuan stimulan perumahan swadaya, yang terakhir tahun ini kita melaksanakan ada 7 desa ke program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Yang pertama di Desa Kelahien itu ada 90 unit. Ini program dari pusat Pak Sekda dari dana APBN yang alokasi kegiatan BSPS ini di Barito Selatan di 2020. Yang pertama tadi di Desa Kelahien ada 90 unit rehabilitasi rumah. Kemudian di Desa Tanjung Jawa ada 100 unit. Kemudian di Desa Baru 60 unit. Di Desa Merawan Lama 30 unit, Desa Merawan Baru 29 unit, Desa Teluk Betung 39 unit, Desa Talio 52 unit. Jadi total untuk program peningkatan kesehatan atau rehabilitasi perumahan untuk meningkatkan rumah sehat ini sebanyak 400 unit 2020 ini dari program perumahan swadaya dari pusat yang pelaksanaannya oleh Satker Perumahan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kemudian kita dari dana APBD tetap melaksanakan ada 2 desa Pak Sekda, di Desa Sungai Telang 10 unit dan di Desa Muara Arai 10 unit, jadi ada 20. Jadi total untuk 2020 ini baik dari APBN dan dari APBD kita sebanyak 420 unit. Jadi ini mungkin program dari Dinas Perumahan untuk mendukung penanganan stunting di Barito Selatan. Demikian Pak Sekda, terima kasih. Terima kasih Pak Beni atas laporannya. Kegiatan ini di tahun 2021 masih berlanjut Pak Beni? Baik Pak Sekda, 2021 kita usulkan, kemudian yang kemarin untuk penanganan daerah kawasan kumuh yang kemarin direfocusing anggarannya ditunda ke 2020, tetap kita usulkan di 2021. Dan kemudian beberapa desa lagi saya masih belum mendapatkan data lagi yang 2021 yang kita usulkan, termasuk alokasi daerah-daerah yang penanganan stunting di 2021 setelah kita koordinasi dengan pihak Bapeda kemarin. Demikian Pak Sekda, terima kasih. Terima kasih Pak Beni selaku Sekretaris Dinas Perkintan atas informasinya. Alhamdulillah salah satu kegiatan adalah bedah rumah tidak layak huni sudah dilakukan terhadap 7 desa dengan sekian ratus rumah yang sudah dilakukan perbaikan. Selanjutnya mungkin ada informasi dari teman-teman dari Puskesmas nih yang standby, Puskesmas Buntok ya. Kita kontak ke Puskesmas Buntok dulu, siapa yang hadir. Mohon diinformasikan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan melalui program kerja di di Puskesmas Buntok kaitan dengan kegiatan penurunan stunting ini. Silakan Pak, Bu Dokter ya. Saya dari Puskesmas Buntok, ini beserta Kepala Puskesmas. Mohon izin ya Pak ya, kalau yang selama ini dari Puskesmas Buntok, selain dari kegiatan di Posyandu juga kami laksanakan dari kunjungan rumah ataupun juga yang melakukan pengobatan ke Puskesmas Buntok. Jadi dari situ kami melakukan pemantauan untuk masalah kejadian stunting untuk di wilayah Puskesmas Buntok. Baik, untuk kegiatan Posyandunya sendiri dijadwalkan per bulan berapa kali Bu? Di Puskesmas Buntok ini ada 23 posyandu, dijadwalkan itu setiap bulan Pak. Tapi karena ada pandemi ini, kami fokuskan untuk di Puskesmas itu dalam 1 bulan 2 kali. Tapi untuk yang dipisah seperti Danau Ganting, Pamait itu kami kembalikan ke pihak desa untuk melaksanakan posyandunya setiap bulan. Baik. Silakan lagi Bu, informasikan kegiatan-kegiatan apa saja selain posyandu yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Buntok untuk penanggulangan stunting di kabupaten kita tercinta ini. Silakan Bu. Silakan Pak Dokter kalau ada yang ingin disampaikan Pak. Izin Pak. Jadi untuk yang penanganan stunting kita Pak, di sini berhubung kita lokus juga tidak masuk kemarin Pamait rencana tapi nggak jadi. Kita fokus pada kegiatan
kegiatan dari semenjak si ibu itu atau remaja sampai si bayi umur 2 tahun. Seperti itu penanganan kita, Pak. Jadi mulai yang pemberian FE programnya kita tetap jalankan, habis itu penimbangan bayi, balita, dan penanganan ibu hamil. Di situ yang kita fokuskan, Pak, kalau dari kita pihak puskesmas. Nah, cuman pemahaman masyarakat mengenai stunting ini, Pak, yang masih simpang siur. Jadi menurut saya stunting ini kan meskipun logikanya itu pendek, yang jadi problem utama sebenarnya adalah grafik dari KMS itu, Pak. KMS pada anak umur 2 tahun, 0 sampai 2 tahun itu, ketika grafik KMS-nya itu nggak sesuai, itu akan stunting. Itu seharusnya bisa diberitahu ke semua kader kita, Pak. Jadi kuncinya itu ada pada kader-kader kita. Mereka tahu, oh ini bayinya nggak sesuai nih dengan grafik, ini akan stunting ini. Itu, Pak, sebenarnya. Jadi tanpa kader nggak bisa gerak kita, Pak, sulit sekali. Yang pada akhirnya pemahaman masyarakat kurang akibat kader kita belum tahu. Namun informasi ini harus kita galakkan di kader dulu, Pak. Tahap kader itu yang kami coba gerakkan. Kemarin coba kerjasama dengan Pak Camat juga dalam hal pemahaman stunting ini. Jadi ketika saya jelaskan bahwa garda terdepan stunting itu adalah kader-kader posyandu, grafik KMS itu, Pak, kuncinya. Itu kalau nggak terpenuhi pada bayi, dia akan stunting. Itu kunci utamanya, Pak. Itu yang secara akutnya. Meskipun kita untuk tahap persiapannya nggak hanya dari hamil saja kan, dari remaja si ibunya juga udah kita persiapkan. Tapi kunci utamanya adalah KMS bayi itu. Ketika grafiknya tidak sesuai, akan stunting. Itu kunci utama stunting. Dan itu harus kader kita yang kita prioritaskan. Ketika mereka bergerak dan tahu dan melihat masyarakat kita akan jatuh kepada stunting, di situ akan mulai masyarakat ini lebih tertarik, lebih aware dia dengan kondisi stunting di wilayah kita. Nah, seperti itu, Pak. Karena kami nggak ada lokus stunting, jadi mungkin kami mengikuti program Dinas Kesehatan, mulai dari yang pemberian FE dan lain-lain. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Dokter. Walaupun posisi di Kabupaten, mohon izin, di Puskesmas Buntok tidak ada desa yang menjadi lokus, tapi terima kasih upaya-upaya pencegahannya sudah dilakukan, dan tetap semangat Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kita akan bergeser ke, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya kami bergeser ke Puskesmas Baru. Puskesmas Baru, monitor Desa Baru. Ya, Desa Baru. Oh iya, terima kasih Bu. Kita tersambung dengan Bu Wakil. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan Bu Wakil. Baik, silahkan mungkin sampaikan dulu beberapa program, karena di catatan kami Desa Baru termasuk lokus ya. Iya, Pak. Ada lokus ya. Iya. Baik, ada informasi yang sudah langkah-langkah apa yang sudah dilakukan. Silahkan Bu. Ya, langkah-langkah yang kami sudah lakukan di Desa Baru, terutama lokus stuntingnya ada di Danau Sadar. Jadi kami melakukan kunjungan rumah, Pak. Melakukan kunjungan rumah, pemberian biskuit biasanya untuk balita-balita yang kena lokus stunting. Makanan tambahan ya Bu ya? Ya. Vitamin-vitamin Bu? Iya, Pak. Biasanya juga dikasihkan vitamin-vitamin. Terus pola makannya juga, Pak. Biasanya tuh dikasihkan penyuluhan untuk ibu-ibu hamil. Baik. Karena dari ibu-ibu hamil dulu dikasihkan penyuluhan agar kehamilannya nantinya akan berlanjut bagus gitu, Pak. Untuk Danau Sadar sendiri ada informasi data terakhir yang anak-anak yang terkena stunting ada Bu? Ada, Pak, 15 orang. 15 orang. Dan ini insentif ya ditangani ya? Iya, Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bu Wakil. Silakan Bu Wakil. Terima kasih, saya ingin masukkan ya, dari tadi kita juga sudah ke Puskesmas Buntok, dikatakan bahwa kita membutuhkan banyak kader-kader posyandu. Kira-kira apa saja yang diperlukan oleh Puskesmas untuk kita dapat mengatasi kondisi stunting yang ada? Masukan-masukannya supaya nanti program selanjutnya bisa kita laksanakan.